Selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Baik, sebelumnya dulu, Bapak minta ini sebelum kita belajar, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Silakan. Mari kita bersatu dengan doa. Amin. Terima kasih, Triansyah. Sebelum kita lanjut, Bapak dulu absen ya. Iya, Nanti Pak. yang saya sebutkan namanya ini dijawab hadir. Aldin Putra Lawak, Hadir Pak. Aswin Syah, Hadir Pak. Berarti Hadir Pak. berarti semuanya hadir pada hari ini ya. Ya. Jadi hal seperti ini itu harus dipertahankan. Aslinya anak-anak kami itu kalau janganlah malas-malas ke sekolah ya. Iya. Karena kalau rajin ke sekolah itu banyak ilmu yang kalian dapat. Tapi kalau malas ke sekolah ya sepertinya kalian bukan tidak memiliki tujuan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, anak-anak kami semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai mesin-mesin atau office mesin. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang baru, Bapak mengetes dulu anak-anak kami semua apakah sudah belajar di rumah, apakah sudah melaksanakan pesan yang sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya untuk belajar di rumah atau belum. Jadi Bapak dulu mengetes anak-anak kami semua masih ingat atau enggak dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, mesin-mesin kantor atau office mesin. Apa itu pengertian office mesin? Saya Pak, Ya, Desi, silakan Desi. mesin kantor atau office mesin adalah di seluruh peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, baik itu secara mekanis, elektronik maupun secara elektris. Ya, bagus. Berarti si Desi ini sudah belajar di rumah ya, sehingga dia bisa mengutarakan apa itu pengertian dari mesin-mesin kantor atau office mesin. Nah, kata si Desi tadi bahwa beberapa peralatan. Jadi, kalau dia mengarah ke beberapa berarti ada jenis-jenisnya. Ya, jadi, siapa masih ingat contoh-contoh dari mesin-mesin yang sering dipakai di dalam perkantoran atau pekerjaan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Risti. Mesin-mesin ataupun jenis-jenis alat elektronik kantor yaitu mesin ketik, mesin penjilid, mesin komputer, mesin printer dan lain-lain. Ya, berarti ada sekitar berapa? 5 ya? 5 yang sudah disebutkan oleh teman kalian Christine bahwa jenis-jenis mesin kantor itu ada komputer, ada printer, ada mesin penjilid, ya, dan lain sebagainya. Jadi bagus ya. Saya rasa juga dan saya percaya bahwa anak-anak kami yang lain meskipun saya tidak menunjuk, ya, saya percaya bahwa sudah belajar di rumah. Sudah? Sudah. Baik. Untuk anak kami, Bapak ada motivasi yang Bapak berikan kepada kalian agar kalian tetap semangat untuk belajar. Motivasi di depan ini yang Bapak munculkan di depan sini yaitu jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perinya kebodohan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya anak-anak kami ini lelah untuk belajar, ya, apalagi kalau tiap hari belajar, maka mungkin anak-anak kami sering merasa lelah, bosan, capek, ya, mending di rumah tidur atau bagaimana. Yang penting janganlah belajar pada hari itu. Sudah paham? Sudah. Jadi jangan sesekali untuk lelah belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua ya. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Ada target. Tujuan pertama itu, yang pertama setelah peserta didik dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang penggunaan mesin-mesin kantor, peserta didik dapat membuktikan cara penggunaan mesin-mesin kantor. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, setelah peserta didik dan guru mengamati tayangan PowerPoint tentang demonstrasi penggunaan mesin-mesin kantor, peserta didik dapat menampilkan cara penggunaan mesin-mesin kantor. Jadi kita usahakan ya, kedua tujuan ini bisa kita capai di akhir pembelajaran. Kalau tidak tercapai berarti pembelajaran kita pada hari ini bisa dikatakan kurang efektif ataupun
gagal. Makanya dengan ini Bapak harap kita semua nanti anak-anak kami bisa fokus dan sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap belajar? Sudah. Nah, jadi sebelum itu untuk membagikan sedikit semangat anak-anak kami untuk belajar, maka Bapak ada sedikit permainan atau ice breaking istilahnya ya. Jadi ini tentang sapaan-sapaan. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Masih belum ya? Kita lanjut lagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Sekali lagi ya, pada materi yang baru. Nah, di sini Bapak buat satu pertanyaan. Jadi di atas ada sebuah pertanyaan ya kepada kita, kepada anak kami. Bagaimana? Apa yang terjadi jika kantor itu tidak memiliki mesin-mesin seperti komputer? Nah, misalnya contoh sederhananya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kami datang ke sekolah tapi di dalam kelas, setibanya di dalam kelas anak-anak kami tidak difasilitasi dengan meja kursi? Apa yang terjadi? Tentu anak-anak kami semua tidak bisa belajar. Nah, jadi demikian juga dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi kalau misalnya di dalam kantor itu, perusahaan itu tidak ada yang namanya komputer, mesin-mesin kantor, misalnya komputer, misalnya printer atau infocus? Apa yang terjadi? Jadi itulah nanti yang anak-anak kami akan diskusikan di dalam kelompok pertanyaan ini. Jadi Bapak akan bentuk kelompok sebanyak 3 kelompok saja, beranggotakan 4-5 orang. Sedangkan bentuk kelompoknya yang berdekatan saja. Ya, sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi silakan ditulis pertanyaannya dan dikerjakan. Ini dimengerti kan pertanyaannya kan? Mengerti, Pak. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, jadi kalau memang sudah siap, maka Bapak persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil temuannya. Silakan kelompok 1, bagaimana pendapat tentang pertanyaan yang Bapak berikan? Silakan. Pertanyaannya itu apa yang terjadi jika kantor tidak memiliki mesin-mesin kantor seperti komputer? Ya. Jawaban dari kelompok kami yaitu pekerjaan tidak efisien dan efektif. Misalnya waktu akan habis menulis ataupun mengolah data secara manual. Yang diberikan oleh kelompok 1, yang akan terjadi jika tidak ada yang namanya komputer atau mesin-mesin kantor di dalam suatu perusahaan. Bagus, mari kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi setelah kita mengetahui pentingnya sebuah mesin-mesin di dalam perkantoran, maka sekarang kita akan masuk pada waktunya untuk bagaimana sih cara mengoperasikan komputer. Kenapa Bapak cuma memberikan salah satu contoh? Karena memang yang ada di hadapan anak kami semua pada saat ini adalah komputer. Ya, jadi untuk peralatan lain nanti seperti printer, fokus dan sebagainya, maka kita lakukan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi sebelum anak-anak kami mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan komputer, maka kita ulas dulu sebentar apa itu pengertian dari mesin kantor. Silakan Liberty membacakan kepada kita pengertian mesin kantor. Mesin kantor adalah seluruh peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor baik secara mekanis, elektris maupun elektronik. Cara mengoperasikan komputer. Yang pertama adalah jadi kita menghubungkan komputer ke stop kontak. Itu yang pertama ya. Harus ada harusnya. Yang kedua, Sambungkan perangkat yang dibutuhkan komputer. yang perangkat ini seperti apa ini? Yang dibutuhkan oleh komputer seperti CPU ya, mouse, keyboard, ya, dan monitor. Jadi itu adalah perangkat-perangkat satu kesatuan dan dinamakan dengan komputer. Jadi coba dihidupkan kembali sampai muncul layar Windows-nya. Jadi yang barusan langkah-langkah menghidupkan komputer yang barusan kita pelajari tadi, yang barusan kita bahas, itu secara umumnya Bu ya. Jadi karena tiap-tiap komputer itu punya tipe yang berbeda. Nah, jadi contohnya seperti di sekolah kita ini, ada yang monitornya pakai tombol, ada yang tidak, langsung dicolok langsung hidup monitornya. Jadi
itu langkah-langkah menghidupkan komputer secara umum. Jadi tugasmu sekarang coba jalankan salah satu programnya. Nah, atau biar lebih gampang kalian, yaitu Microsoft Office Word. Oke, ya. Yang kamu ketik adalah pengertian dari mesin kantor. Jadi Bapak tampilkan di depan apa itu pengertian dari mesin kantor. Jadi silakan diketik di Microsoft Word dan disimpan. Kalau ada yang perlu dimengerti ditanyakan ya. Kasih nama. Ya, nama foldernya nama ya. Iya, Pak. Ya, screenshot sudah. Jadi karena semua sudah menyimpan, maka berarti anak-anak kami sudah bisa tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer. Ya, dari menghidupkan sampai menjalankan salah satu programnya. Seperti yang kita praktekkan, anak kami praktekkan adalah menjalankan program Microsoft Office Word. Nanti saya lihat filenya yang sudah disimpan. Udah kan? Jadi kalau udah, anak kami kembali fokus kepada Bapak di depan sini ya. Udah kan? Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan salah satu mesin kantor yaitu komputer. Maka file tadi yang anak kami sudah ketik, maka pada pertemuan berikutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengeprint atau mencetaknya dengan menggunakan salah satu mesin. Mesin apa itu? Nah, jadi yang anak-anak kami sudah ketik tadi, maka kita akan praktikkan bagaimana cara mengeprintnya di pertemuan berikutnya. Jadi di sini Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik LKPD ya. Jadi nanti ini dikerjakan, tapi karena di LKPD ini ada tugas yang anak-anak kami kerjakan, yaitu bagaimana cara mengoperasikan komputer, printer, dan fokus. Nah, ada 3. Jadi karena yang duanya belum dipelajari, maka anak-anak kami kerjakan LKPD-nya ini di rumah. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, maka anak-anak kami silakan mempersiapkan diri, karena kita akan mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan printer dan infocus. Jadi itu kerja kita pada pertemuan berikutnya ke depan ya. Jadi silakan belajar di rumah sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih cepat untuk melaksanakan praktek. Jadi sebelum Bapak kita akhiri, maka kita mengulang kembali apa ini permainan yang Bapak kasih tadi. Di ice breaking istilahnya ya. Kita buat kembali ya, biar tambah semangat. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Berarti anak-anak ini masih susah untuk fokus ya. Ya udah. Jadi Bapak rasa sampai di situ pertemuan kita pada hari ini, maka pesan Bapak kepada anak-anak kami ya, silakanlah belajar di rumah, jangan pernah lelah untuk belajar. Ya, sama seperti motivasi yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa anak-anak kami jangan sesekali untuk lelah belajar. Ya, banyak ilmu nanti yang kalian dapati ya. Jangan pernah malas untuk ke sekolah. Sejauh ini dulu ada pertanyaan? Tidak. Bapak yakin bahwa materi kita pada hari ini sudah anak-anak kami pahami, sehingga bisa nanti mempraktikannya. Terlebih anak kami setelah ini ada PKN, ya, PKN ke kantor-kantor, ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi dengan awalan seperti ini, maka anak kami bisa nanti melaksanakan prakteknya dengan baik. Jadi sama seperti tadi ketika kita membuka pelajaran, kita berdoa, maka alangkah baiknya kita menutup juga dengan berdoa. Jadi silakan ada anak kami bisa memimpin kita dalam doa. Yebi. Terima kasih pada Yebi. Jadi demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Siang, Pak.